Salam dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini tema kita adalah kecongkakan tak ada artinya, diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, masih adakah hal yang dapat kita sombongkan di tengah situasi hari ini? Entah itu kekuasaan kita, kekayaan, jabatan, status sosial, kesehatan, kepandaian, atau bahkan mungkin karya pelayanan kita di gereja. Masih ada? Saya kira harusnya tidak ada lagi hal yang dapat kita sombongkan. Sebab kecongkakan atau kepongahan manusia kini tidak ada artinya lagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, ritus keagamaan, relasi dalam keluarga sampai masyarakat, mental, bahkan moral manusia, semuanya terdampak. Dan ketika hari ini segala sesuatu semakin sulit untuk diprediksi, sebab perubahan begitu cepat terjadi, manusia harusnya semakin sadar akan kelemahan, kerapuhan, dan keterbatasan dirinya. Dan menyadari kerapuhan dan keterbatasan diri sangatlah penting. Bukan hanya membuat kita tidak berani untuk berlaku congkak, melainkan juga membuat kita bersedia membuka diri terhadap karya dan kuasa Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan setiap kita. Hal inilah yang ditegaskan di dalam refleksi Paulus di dalam ayat yang baru saja kita baca. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya? Keterbatasan kita sebagai manusia membuat kita sadar bahwa ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita melakukan sebuah karya yang hebat dan bermakna, ketika kita mampu meraih kesuksesan, ketika kita dapat mewujudkan segala sesuatu yang kita harapkan, ketika kita sampai hari ini masih kuat bertahan di tengah badai, sadarilah bahwa yang hebat itu bukan kita. Yang kuat itu bukan kita. Yang mampu itu bukan kita. Melainkan Tuhan yang tak terbatas. Itulah yang menyempurnakan dan memperlengkapi segala keterbatasan kita sebagai manusia. Di hadapan Tuhan, kecongkakan manusia tidak ada artinya lagi. Tuhan mampu menggunakan segala macam cara untuk mengingatkan manusia akan keterbatasan dan kerapuhan dirinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa diri kita itu lemah. Kita punya keterbatasan sebagai manusia. Mengapa? Sebab justru di dalam keterbatasan kita mau menggantungkan hidup dan masa depan kita di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Justru karena kita rapuh, kita mau mengandalkan kekuatan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru karena kita lemah, kita dapat merasakan bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Maka marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana karya dan kuasa Tuhan yang tak terbatas itu bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita terbatas, kita punya Tuhan yang tak terbatas, yang senantiasa hadir dan menopang perjalanan kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami sebagai manusia yang terbatas. Manusia yang punya kelemahan, manusia yang rapuh. Sebab justru karena itulah
Kami mau mencari dan menggantungkan kehidupan kami kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Terima kasih karena Tuhan menghadirkan begitu banyak pengalaman yang membentuk kami, yang mengajarkan kami, dan mengingatkan kami bagaimana Tuhan berkarya dan berkuasa secara penuh di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di hari-hari ke depan yang akan kami jalani, kami boleh terus menyerahkan hidup hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebab ketika kami bersedia membuka diri kami untuk karya dan kuasa Tuhan, di sanalah kami beroleh kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk kami berani melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau terus memberkati kehidupan setiap kami. Maka Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI maupun juga di seluruh gereja-gereja di dunia hari ini. Engkau senantiasa berkati sehingga setiap kami juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, yang melalui kehidupan kami, kasih Tuhan ditebarkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap pergumulan kami, dan berkati masa depan kami. Tuhan, teruslah berjalan bersama dengan kami, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk kami menjalani kehidupan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, tetaplah rendahkan hati dan mengizinkan Tuhan untuk berkarya dan berkuasa secara penuh di dalam kehidupan setiap kita melalui begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.